Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Rasidega Pratama dengan NPM 20 23 43 50 17 71 kelas R3W. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, Pak Indra. Nah, untuk nomor 1, seorang mahasiswa teknik informatika melakukan penelitian untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek yang diselesaikan oleh seorang pengembang per bulan dengan tingkat kepuasan klien terhadap produk yang dikembangkan. Dia mengumpulkan data dari 8 pengembang sebagai berikut. Nah, untuk jumlah proyek per bulan itu dideskripsikan dengan X, yaitu datanya yang berisi 13, 15, 12, 14, 16, 13, 15, 14. Nah, untuk tingkat kepuasan klien yang dideskripsikan Y yang berisi 80, 90, 70, 85, 95, 75, 88, 82. Nah, untuk soal nomor 1A, hitung nilai koefisien korelasi R antara jumlah proyek per bulan dan tingkat kepuasan klien. Nah, untuk yang B, berdasarkan nilai korelasi R, jelaskan apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Jika ada, jelaskan apakah hubungan positif atau negatif. Nah, untuk mengerjakan nomor 1, kita harus membuat tabel. Nah, tabel yang sudah saya buat ini, yang sudah saya kerjakan ini. Nah, untuk mencari X untuk mencari Y, X pangkat 2, Y pangkat 2. Kita jumlahkan masing-masing dan masing-masing rumus yang di tabel. Nah, kemudian rumus untuk mengerjakan nomor 1A itu RXY sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi akar N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, yang di sini adalah untuk mengerjakannya. 8, N itu sama dengan 8, yaitu jumlah data. Jadi 8 kali 93, yaitu sebelumnya yang sudah dijumlahkan ini. Jumlah data yang sudah dijumlahkan itu 938 dikurang 112 dikali 665 dibagi akar 8 kali 1580 dikurang 112 8 dikali 55743 dikurang 665, yaitu hasilnya untuk yang atas 584 dan dibagi yang di bawah 597,51, dan ini dibagi dan hasilnya adalah 0,98. Baik, selanjutnya untuk yang B, karena N sama dengan 8 termasuk dalam kategori N kecil, maka dikonversikan dalam nilai T. Rumus konversi nilai R menjadi nilai T menggunakan rumus di bawah ini. Jadi T sama dengan R akar R kurang 2 dibagi akar 1 kurang R pangkat 2. Jadi hasil ini ditaruh sini, R-nya 0,98 dikali akar 8 kurang 2 dibagi akar 1 dikurang R-nya
0,98 pangkat 2. Jadi hasilnya T sama dengan 12,06. Dari hasil pengujian diperoleh T hitung 12,06 dari tabel distribusi T untuk A sama dengan adalah 5% dan BK 8 kurang 2. Maka diperoleh T tabel sama adalah 1,943. Nah, untuk kesimpulannya T hitung yaitu 12,06 lebih besar dari T tabel yaitu 1,943. Maka H0 ditolak. Maka tidak ada hubungan antara jumlah proyek per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Baik, selanjutnya nomor 2. Yaitu nomor 2 soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja dua algoritma pencarian yang berbeda, yaitu algoritma A dan algoritma B. Dalam mencari solusi untuk suatu masalah optimisasi untuk menguji ini, penelitian tersebut mengumpulkan data waktu eksekusi dalam detik dari masing-masing algoritma. Berikutlah data yang dikumpulkan. Nah, untuk algoritma yang A, algoritma yang A yang berisi data-datanya 17, 19, 22, 16, 18, 15, 18, 12, 14, 16, 21, 20. Dan untuk yang B, datanya berisi 14, 16, 19, 13, 15, 18, 17, 20, 25, 22, 24, 21. Dari data di atas dengan tingkat kepercayaan 95%, tentukan. Untuk yang A, lakukan uji T untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Gunakan tingkat signifikan A sama dengan 0,05. Asumsikan variasi yang digunakan oleh kedua kelompok sama. Untuk yang B, lakukan uji homogenitas dari kedua kelompok data dengan uji Fisher. Nah, untuk mengerjakannya, kita membuat langkah-langkahnya terlebih dahulu. Penyelesaian, tentukan tingkat kepercayaan yaitu 5% atau 0,05. Nah, untuk kedua hipotesis penelitian H0 itu mu 1 sama dengan mu 2, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Nah, untuk H1, mu 1 tidak sama dengan mu 2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Untuk langkah ketiga, kriteria pengujian yaitu terima H0 jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Untuk yang kedua, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, untuk mengerjakan nomor 4, yaitu kita membuat tabel yang berisi algoritma tadi. XA adalah algoritma yang A dan XB adalah algoritma yang B. Untuk mengerjakannya, kita harus menjumlahkan masing-masing dari rumus di tabel ini. Nah, setelah menjumlahkan rumus yang di tabel, kita mencari rata-rata X A bar, yaitu jumlah dari semua data yang di algoritma A dibagi jumlah datanya, yaitu 216 dibagi 12 dan hasilnya 18. Untuk yang XB bar, rata-ratanya
hasil dari semua algoritma B, hasil dari data algoritma B dibagi 12 juga. 12 adalah jumlah dari data algoritma B, yaitu jadi hasilnya 18,67. Nah, untuk langkah ke-6 itu 68 dibagi 11. Hasilnya 6,18 yang SB kuadrat 164,68 dibagi 11 dan hasilnya 14,97. Yang untuk langkah ke-7 S-gap-nya adalah akar 68 ditambah 164,68 dibagi 2 dan hasilnya 3,25. Untuk langkah ke-8 yaitu T. Jadi ini adalah tanda mutlak, ini adalah rumus untuk mencari T ini. Jadi mutlak X A bar dikurang XB bar dibagi S-gap akar 1 per N1 ditambah 1 per N2, yaitu jadinya 18 dikurang 18,67 mutlak. Jadi nanti hasilnya tidak akan min, walaupun di kalkulator kita menghitungnya min. Nah, jadi dituliskan S-gap-nya kan tadi 3,25. Jadi akar 1 per 12. N-nya karena jumlah tadi 12 ditambah 1 per 12 juga dan hasilnya 0,5. Nah, dan untuk langkah ke-9 menentukan T-tabel uji dua pihak dengan A adalah 5% dan B DB N1 tambah N2 dikurang 2. Jadi 12 ditambah 12 dikurang 2 hasilnya 22. Diperoleh dari T-tabel sebesar 2,074. Nah, untuk langkah ke-10 kesimpulannya T hitung lebih kecil dari T-tabel, yaitu T hitungnya 0,50 lebih kecil dari 2,074. Jadi H0 diterima. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Nah, untuk mengerjakan nomor 2B penyelesaian, kita tuliskan langkah-langkah. Itu pertama, tentukan taraf signifikan A sama dengan 5%. Yang kedua, tentukan hipotesis H0 sama dengan sigma maka 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2. Variansi ini adalah sigma 1 pangkat 2 ya. Variansi 1 sama dengan variansi 2 atau homogen. Nah, untuk H1 sama dengan sigma 1 pangkat 2 tidak sama dengan sigma 2 pangkat 2. Variansi 1 tidak sama dengan variansi 2 atau tidak homogen. Yang ketiga, hitung variansi dari kedua kelompok data. Dan keempat, tentukan nilai F hitung, yaitu F hitung variansi terbesar dibagi variansi terkecil. Nah, untuk ini kan langkah-langkahnya. Ini adalah rumusnya variansi F hitung variansi terbesar dibagi variansi terkecil. F hitungnya adalah 1. F hitungnya untuk yang variansi terbesar adalah 14,97 dan variansi terkecil adalah 6,18. Nah, ini dihitung dibagi 14,97 dibagi 6,18 dan hasilnya 2,42. Nah, untuk langkah 5 untuk mencari F tabelnya, kita lihat di tabel 5%. Setelah mencari F tabel di tabel 5%, akan menemukan 2,79. Nah, untuk langkah terakhir atau kesimpulannya, F hitung lebih kecil dari F tabel
yaitu F hitungnya 2,42 lebih kecil dari 2,79, maka H0 diterima. Jadi kedua kelompok data itu homogen, yang artinya tidak ada perbedaan. Sekian, terima kasih. Maaf untuk penjelasannya bila tidak jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.